Halo, saya Asa Imalia Zahra dengan NPM 2015061006. Pada video kali ini, saya akan memvisualisasikan data dengan dataset yang kita punya. Untuk memvisualisasikan data, di sini saya menggunakan bahasa pemrograman Python dengan menggunakan Jupyter Notebook, dan untuk memperoleh datasetnya, saya memperoleh dari kaggle.com. Pertama-tama kita membuka Google terlebih dahulu untuk mengakses Kaggle, di mana kita bisa memperoleh dataset yang kita inginkan. Setelah masuk ke web Kaggle, apabila kalian pertama kali mengaksesnya, kalian bisa membuat akun terlebih dahulu menggunakan email. Di sini saya telah mendaftarkan akun saya, sehingga untuk mendapatkan dataset, kita bisa mengakses ke dataset. Nah, di sini terdapat banyak sekali data yang akan kita ambil. Misalnya di sini saya akan mengambil data COVID-19, kita bisa langsung mengunduhnya di sini. Setelah diklik, maka file akan terunduh. Untuk langkah berikutnya, yaitu kita buka Jupyter Notebook di Anaconda. Setelah Anaconda Navigator yang terbuka, maka kita pilih Jupyter Notebook, lalu kita launch. Setelah Jupyter Notebook-nya terbuka, di sini kita akan membuat new project, di mana disarankan untuk membuat dalam satu file di mana terdapat dataset yang akan kita visualisasikan. Di sini sudah terlihat bahwa ada dataset yang akan saya visualisasikan. Lalu selanjutnya kita new dan buka Python 3-nya. Lalu untuk langkah yang pertama kita mengimport library yang akan kita gunakan untuk memvisualisasikan data. Di sini saya akan menggunakan library Panda dan Matplotlib. Nah, setelah kita selesai mengimport library, di sini ada mengimport library Panda yang digunakan untuk mengolah dan membaca dataset yang kita punya. Lalu untuk library Matplotlib-nya itu berfungsi untuk membuat grafik yang digunakan untuk memvisualisasikan data kita. Lalu selanjutnya kita run. Lalu selanjutnya kita akan membaca dataset yang kita punya. Di sini kita menggunakan perintah pdread atau dengan menggunakan library Panda untuk membaca file dataset kita. Untuk di sini kita samakan dengan nama dataset kita, lalu ditambah dengan CSV, di mana dikarenakan data yang saya punya itu berbentuk CSV. Lalu kita run. Selanjutnya kita akan menampilkan data yang telah dibaca dengan menulis perintah dataset. Di sini terlihat bahwa dari datasetnya ditampilkan, dan ini menunjukkan bahwa data berhasil dibaca. Untuk membandingkan apakah data yang dibaca oleh library Panda ini sama dengan dataset kita, itu kita bisa buka aja Excel-nya. Nah, di sini karena datanya masih berantakan, kita rapikan. Di sini terlihat ada 10 kolom. Jika kita bandingkan dari dataset yang kita punya dengan data yang dibaca oleh Python, itu sama. Selanjutnya, untuk mengefisiensi dan memfokuskan data yang akan kita olah, di sini kita akan menghapus kolom dari provinsi, dikarenakan banyak sekali data yang tidak ada nama provinsinya, hanya beberapa saja, sehingga kita akan menghapus kolom provinsi dengan menggunakan perintah drop. Setelah perintah dataset dropnya kita tulis,
Di sini ada columns. Ini dispesifikasikan columns mana yang mau kita hapus. Karena pada kali ini kita akan menghapus provinsinya, maka kita tulis provinsi dataset. Lalu selanjutnya kita run. Kembali kita tampilkan datasetnya. Nah, maka antara kolom ini untuk data provinsinya telah terhapus. Untuk selanjutnya, di sini kita apabila ingin melihat datasetnya sesuai dengan negara dan dengan tanggal, kita bisa mengubah tabelnya dengan mengubah datasetnya kita grupkan dengan perintah dataset group. Setelah sintaksnya kita tulis di sini, kita menggrupkan dari date, country, region, lalu confirm, dates, dan recovered. Lalu kita run. Selanjutnya kita tampilkan data COVID yang sudah kita grupkan. Nah, di sini sudah tergrup dari konfirmasi date dan country, konfirmasi date, dan recovered. Kenapa kita grupkan seperti ini? Karena agar mudah membaca datanya, sehingga memudahkan kita untuk membuat diagram yang kita inginkan. Lalu, karena di sini saya akan menggunakan visualisasi data menggunakan pie chart, saya ingin menambahkan kasus dari COVID aktifnya. Untuk menambahkan aktifnya, kita bisa menulis COVID aktif. Nah, untuk mendapatkan nilai dari COVID aktifnya, itu kita kurangi dari data COVID confirm, lalu dikurangi data COVID death, dan dikurangi data COVID recovered. Kita run. Selanjutnya kita tampilkan data COVID yang sudah kita tambahkan aktif. Nah, di sini sudah bertambah kolomnya menjadi confirm, death, recovered, dan aktif. Lalu selanjutnya setelah kita menambahkan kolom aktifnya, di sini saya akan melihat COVID update, data COVID update, di mana dengan menggunakan sintaks COVID update yang kita update berdasarkan tanggal. Nah, di sini setelah kita tulis, maka kita run, lalu kita tampilkan datanya. Nah, setelah kita membuat data COVID update, agar lebih terlihat rapi, kita membuat atau menggrupkan data ini dimulai dari regionnya atau dari negaranya. Nah, di sini sudah saya grupkan di mana ada country, lalu date, confirm, date, recovered, dan aktif. Lalu kita run. Setelah itu kita tampilkan datanya yang berdasarkan negara atau country. Nah, di sini sudah terlihat lebih rapi dari sebelumnya. Lalu setelah kita membuat data COVID country, selanjutnya karena saya ingin memvisualisasikan menggunakan pie chart yang terkhususkan untuk negara Indonesia, maka saya akan mencari. Nah, di sini kita menggunakan fungsi log, di mana kita menuliskan Indonesia untuk mencari data Indonesia pada COVID country. Lalu kita run.
Setelah itu kita tampilkan data dari negara Indonesianya. Nah, di sini sudah terlihat berdasarkan data tanggal untuk negara Indonesia, di mana terlihat kasus untuk confirm, death, recovered, dan aktifnya. Lalu selanjutnya kita akan membuat diagram dengan kasus paling terbaru, yaitu pada tanggal 27 bulan 7 tahun 2020. Kita buat dengan nama Indonesia Update. Nah, di sini kita akan mengubah Indonesia update-nya pada tanggal 27, yaitu pada kasus terbarunya, dengan menggunakan fungsi drop. Lalu kita run, kita tampilkan kembali datanya. Nah, di sini telah terlihat untuk data pada tanggal 27 bulan 7 2020 untuk angka date, recovered, dan aktif. Selanjutnya yang terakhir adalah kita membuat diagram pie chart dengan menggunakan fungsi matplotlib. Setelah kita buat fungsi dari pie chart, lalu kita run. Di sini telah terlihat visualisasi pie chart-nya dari data Indonesia pada data terbaru. Agar terlihat lebih enak, kita bisa mengubah ukuran dari pie chart-nya dengan menggunakan fungsi fix size. Di sini saya akan ubah 10. Untuk melihat komposisi dari death atau angka kematiannya itu agar lebih menonjol, itu kita bisa menggunakan fungsi explode. Oke. Di sini sudah terlihat dari visualisasi data yang kita inginkan pada negara Indonesia pada tanggal 27 bulan 7 2020, di mana terdapat angka recovered, death, dan aktif. Baiklah, sekian dari saya pada video kali ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir.